dengan segenap hati. Percaya kuasa firman akan mengalir di hati kami yang siap menerima firman. Dalam nama Yesus, serahkan hamba-Mu dan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap hati kita. Nanti hamba Tuhan ini memperkenalkan namanya, karena saya punya nama kesayangan Onan, tapi tentu ada nama lengkapnya. Puji Tuhan. Saya serahkan pekerjaannya kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini ya bisa hadir di tengah-tengah saudara. Ini adalah kali pertama itu, dan saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu saya berencana untuk kemarin tetapi ada halangan. Waktu yang pertama itu saya kurang sehat Bapak Ibu ya, itu saya lagi sakit, jadi saya berkata bisa next time. Dan puji Tuhan hari ini atas rencana Tuhan saya bisa hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Saya perkenalkan diri singkat saja ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Nama saya Pendeta Roynal Stefri Mek, panggilan sehari-hari Ronald, nama kecil Ronald. Dan gembala di tempat ini dulu guru sekolah minggu saya, saudara, di waktu saya masih usia SD gitu ya. Beliau KPB adalah guru sekolah minggu saya. Beliau masih bekerja di Tamrin di Bali. Oke, puji Tuhan. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Yang terpenting bukan siapa pemberitanya ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Yang terpenting apa yang diberitakan. Amin. Firman Tuhan itulah yang terpenting untuk kita ingat, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka kitab kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal pertama. Puji Tuhan. Kitab 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai ayat 10. Mari kita baca sambil kita bangkit berdiri. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat ke-6. Demikian bergantian sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6, Bapak Ibu. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Siapa yang ingin mengasihi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya.
Barang siapa yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya kembali, berikan dulu tepuk tangan. Oleh Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah eksistensi dan karakter Allah. Amin. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal pertama ini ya, Bapak Ibu yang terkasih, mulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Di sana kita mendapatkan sebuah penjelasan, sebuah nasihat rohani dari seorang rasul yang bernama Yohanes. Nasihat rohani yang di dalamnya kita mendapatkan tentang eksistensi dan karakter Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang memiliki pribadi. Amin. Sampai percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Amin. Apa maksud Allah Tritunggal, Pak Pendeta? Allah Tritunggal itu adalah Allah yang pada hakikatnya adalah esa, tetapi Dia menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Amin. Dia esa, Dia satu, tetapi di dalam keesaannya Dia menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Dia menyatakan diri di dalam Bapa, Dia menyatakan diri di dalam Anak yang kita kenal yaitu Yesus Kristus, dan Dia menyatakan diri di dalam Roh Kudus. Peran Allah sebagai Bapa, Dia adalah pencipta. Amin. Peran Allah sebagai Anak, Dia adalah penebus. Peran Allah sebagai Roh Kudus, Dia adalah penolong kita, Dia adalah penghibur kita. Amin. Nah, 3 pribadi Allah ini tidak dapat dipisahkan. Dia adalah Allah yang esa pada hakikatnya, tetapi Dia menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai ayat 10 pasal pertama ini ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan bahwa kita menemukan bahwa eksistensi Allah, Dia adalah Allah yang terang. Amin. Dia Allah adalah terang. God is light. Amin. Dia adalah terang. Berbicara mengenai terang, ini berbicara mengenai satu situasi yang tidak terkalahkan. Terang tidak dipengaruhi, justru terang itu mempengaruhi. Amin. Di mana ada terang, pasti kegelapan hilang. Tuhan tidak menciptakan kegelapan, Tuhan menciptakan terang. Amin. Yang ada adalah waktu terang diciptakan Allah, maka kegelapan itu akan hilang dengan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada di dalam terang, pasti semuanya kelihatan. Betul apa tidak? Semuanya yang tersembunyi akan tersingkap semuanya. Semuanya yang terselubung akan tersingkap. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan kalau kita berada di dalam terang. Amin, amin, amin. Nah, makanya kalau hidup kita taruh di dalam Allah, tidak ada satupun kegelapan yang sanggup menguasai kita. Amin. Nah, terang ini membantu kita untuk menemukan segala yang mesti kita benahi dalam diri kita. Nah, terkadang kita manusia ya, kalau boleh jujur ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau boleh jujur, kita ini manusia. Terkadang kita tidak tahu apa kesalahan kita, tetapi Allah tahu. Betul apa tidak? Nah, terkadang kita manusia ini, kita merasa diri kita paling benar, dan kita lupa sesungguhnya kita ada kesalahan, dan kita tidak tahu apa itu kesalahan. Tapi kalau di dalam Allah yang adalah terang itu, semua yang keliru dalam diri kita itu akan disingkapkan. Amin. Disingkapkannya bukan berarti untuk mempermalukan kita, tetapi disingkapkannya supaya kita dapat membenahi diri kita dan hidup kita
kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau tanya nih, jemaat Immanuel, haleluya. Bapak Ibu tahu arti kata Immanuel? Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau Allah yang adalah terang itu bersama-sama dengan kita, maka kita tidak akan pernah berjalan atau melangkah di dalam kegelapan. Amin. Saya mau tanya, lebih enak berjalan dalam terang atau dalam kegelapan? Tentu dalam terang. Kenapa? Karena kalau di depan kita ada lubang, maka kita akan menghindar dari lubang itu. Betul apa tidak? Berbeda kalau melangkah di dalam kegelapan. Lubang sudah di depan sudah besar, kita terobos terus. Betul ya? Kalau kita melangkah di dalam terang, kita bisa tahu di depan kita ini dosa atau kebenaran. Nah, orang kalau melangkah di dalam kegelapan, dia tidak tahu tuh kalau yang dia nikmati itu adalah dosa. Iya kan? Dia, enak kok Pak Pendeta. Dia betul, memang dosa itu enak. Siapa bilang dosa tidak enak? Siapa bilang dosa itu tidak nikmat? Dosa itu nikmat, tapi dengar, kenikmatan dosa akan membawamu kepada kebinasaan. Amin. Tidak ada dosa yang tidak nikmat. Saya mau tanya nih ke bapak-bapak, ada yang pernah mabuk? Ada? Kalau tidak ada berarti tidak ngaku. Pasti ada toh. Iya toh. Saya mau tanya, mabuk itu nikmat tidak? Jawab dengan jujur. Jangan bilang tidak. Hah? Mabuk itu nikmat, betul, setuju kan? Saya mau tanya lagi. Iya kan? Dosa zina itu nikmat tidak? Jawab dengan jujur. Aduh Pak Pendeta, lebih pertanyaan kok jangan tanya itu. Wah, iya. Nah ini saya mau tanya jujur ya, jujur saja ya kan. Dosa zina itu nikmat, pasti nikmat, iya kan? Nikmat secara daging. Tetapi kenikmatan dosa itu akan membawamu kepada kebinasaan. Saya mau nanya lagi, dosa apa lagi kan? Aduh nyata enak kalau sini dosa ini. Tapi saya mau berkata satu kebenaran ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya katakan begini, Tuhan mau kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Kita semuanya pun juga mau ingin diberkati. Siapa tidak mau diberkati? Betul ya? Tapi ada satu kunci supaya kita hidup diberkati adalah kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Iya kan? Bagi yang Tuhan memberkati, bagi yang kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan sampai kita minta Tuhan melakukan bagiannya, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Betul apa betul? Benar. Haleluya. Iya betul loh itu, benar. Iya kan? Padahal kalau kita melakukan bagian kita, yaitu kita taat melakukan firman Tuhan, kita hidup di dalam kesetiaan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita memperhatikan kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Tidak usah pikir berkat. Berkat itu bagian Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, saya percaya Tuhan tidak pernah tutup mata dalam hidup kita. Dia pasti akan mencurahkan hujan berkat di dalam hidup kita dengan kasih tanpa ini. Allah adalah terang, kata firman Tuhan. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan
kebenaran. Amin. Karena berbicara mengenai terang dan gelap, ini berbicara mengenai dua situasi yang tidak bisa disatukan. Saya mau tanya, apa bisa terang dan gelap disatukan? Tidak bisa. Air dan minyak bisa disatukan tidak? Tidak bisa juga. Kalau warna hitam dan warna putih mungkin bisa disatukan jadi abu-abu, iya dong. Tapi kalau terang dan gelap tidak bisa disatukan. Kalau pada malam hari tidak menyala lampu, memang kegelapan menguasai. Tetapi ketika lampu dinyalakan, maka kegelapan itu dengan sendirinya akan hilang dan kita bisa melihat sekeliling kita karena ada terang dari cahaya lampu. Bagaimana mungkin kita berkata kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, tapi kita masih hidup di dalam kegelapan? Amin. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita hidup di dalam terang Allah, tapi kan kita masih melakukan perkara-perkara yang gelap? Amin. Saya mengajak kita semuanya jemaat Immanuel Desa Watu Maet. Mari kita semuanya hidup di dalam terang Allah. Terang ilahi, terang Allah akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Terang Allah akan menuntun kita kepada sebuah kehidupan yang berkenan di hadapannya. Amin. Firman Tuhan pun juga berkata di dalam ayat 7, kalau kita berada di dalam terang itu, kita akan beroleh persekutuan dengan Dia, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin, amin, amin. Coba lihat, God is light. Allah adalah terang. Terang yang menyucikan kita melalui darah. Amin. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyucikan dirinya sendiri dengan kekuatan atau kemampuannya. Amin. Kalau kita beroleh hidup kita suci, kalau kita menemukan hidup kita kudus, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi itu karena ada darah Yesus yang menyucikan kita. Amin. Kalau kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu karena ada darah Yesus yang mengkuduskan kita. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Darah Yesus itu memiliki kekuatan untuk menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Kalau sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada darah yang dipakai, tetapi darah yang tidak mempunyai kekuatan untuk menghapus, hanya bisa menutup ataupun menyembunyikan segala dosa. Dosa tetap ada, tetapi tidak kelihatan oleh karena darah hewan yang terus disembelih setahun sekali, yaitu darah lembu, darah domba yang sudah dipersiapkan. Tetapi itu tidak dapat menghapus. Tapi Yesus, darah yang sanggup menghapus dosa kita. Amin. Jadi keberadaan Allah, eksistensi Allah yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah Dia Allah adalah terang. Amin. Terang yang sanggup menerangi seluruh hidup kita. Terang yang sanggup menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan. Nah berikutnya, selain eksistensi Allah sebagai Allah adalah terang, Dia pun juga adalah Allah yang setia. Amin. Ada dua karakter Allah yang bisa kita
sana berkata begini ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata apa? Maka Ia adalah setia dan adil. Karakter Allah pertama yang kita bisa lihat di dalam naskah bacaan kita saat ini terdapat di dalam ayat 9. Dikatakan bahwa Dia adalah setia. Amin. Allah adalah setia. Kesetiaan Allah membuat Dia menepati segala janji-janji. Amin. Kesetiaan Allah membuat Dia tidak sanggup membiarkan kita melangkah seorang diri. Amin. Kesetiaan Allah, Dia adalah Allah yang berjanji dan menepati segala janji. Firman Tuhan berkata bahwa Dia bukan manusia. Dia adalah Allah. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menenapi janji-janji. Amin. Berbeda dengan manusia ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Manusia kalau berjanji terkadang dia lupa. Ya karena memang itulah manusia, mempunyai kelemahan pelupa. Amin. Tapi Allah ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menenapi segala janji. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah setia, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan. Segala janji Allah, segala firman Allah yang tertulis, yang terangkum di dalam sebuah buku yang kita percaya adalah firman Tuhan, yang Alkitab ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Segala firman ini sanggup Dia tepati tepat pada waktunya. Amin. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, itu artinya Dia pasti akan menyertai kita. Kalau Dia berjanji, kalau Dia ingin Dia memberkati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan melindungi kita, Dia akan menjagai kita, itu artinya Dia pasti akan melakukan. Kalau Dia berjanji bahwa ada mujizat dan kesembuhan di dalam darahnya, di dalam nama anaknya, itu artinya itu akan terwujud dalam hidup kita. Amin. Segala janji Allah itu akan digenapi. Segala firman-Nya itu pasti akan dikerjakan di dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Bagian kita adalah kita tetap percaya. Amin. Bagian kita tetap beriman kepada-Nya. Kita sabar menantikan Tuhan menggenapi segala janji. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Dan bahkan kalau kita melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kitab Mazmur. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya lihat. Kitab Mazmur pasal 2 yang berkata bahwa janji Tuhan itu murni seperti emas yang dimurnikan, seperti perak yang dimurnikan. Itu artinya bahwa janji Tuhan itu akan digenapinya dalam kehidupan kita. Amin.
Allah adalah setia, yang setuju katakan amin. Allah sanggup menggenapi segala janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bagian yang kedua ya Bapak Ibu yang terkasih, selain Dia adalah Allah yang setia, kita dapat melihat apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal pertama ayat 9 ini, bahwa selain Dia adalah Allah setia, Dia juga adalah Allah yang adil. Amin. Kalau kita melihat di dalam versi New American Standard Bible, di sana dikatakan He is faithful and righteous. Artinya selain Dia adalah Allah yang setia, Dia juga adalah Allah yang benar. Amin. Dia adalah Allah yang benar di dalam setiap perbuatannya. Dia adalah Allah yang benar di dalam setiap karunia-Nya. Dia adalah Allah yang benar di dalam karakternya. Artinya sedikit pun tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dari Dia. Semua yang dilakukan Tuhan itu benar. Namun terkadang kita tidak bisa mengerti segala janji. Amin. Kita manusia terbatas. Terkadang apa yang menjadi jalan Tuhan tidak kita pahami dalam hidup kita. Terkadang kita manusia memiliki keterbatasan untuk memahami segala rencana Tuhan. Terkadang kita manusia selalu komplain kepada Tuhan. Kita selalu mengerutu kepada Tuhan. Kita selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita pandang, karena kita anggap bahwa Dia adalah Allah yang lalai. Tetapi saya mau berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Segala yang dikerjakannya pasti benar. Segala yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita pasti benar. Dan saya percaya segala rencana Tuhan itu indah. Tidak ada rencana Tuhan yang salah. Segala yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mencelakai kita. Tuhan tidak pernah lalai. Amin. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang lepas dari izin Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas seizin Tuhan yang setuju katakan. Sekalipun ada hal-hal yang menyakitkan, sekalipun ada hal-hal yang tidak dapat kita mengerti, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita bingung dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini semuanya terjadi? Biasanya orang yang komplain dengan Tuhan, biasanya karena ada orang yang dikasihinya, yang dipandang Tuhan. Betul ya? Mungkin orang tua, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin anak. Banyak orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa semua yang aku kasih, semua yang baik kepadaku, Tuhan panggil begitu cepat? Itu misteri kehidupan ya Bapak Ibu yang terkasih. Terkadang coba lihat ya, kita melihat kalau ada orang yang baik, itu pasti cepat dipanggil Tuhan. Betul ya? Kalau ada orang yang jahat, lama sekali dipanggil Tuhan. Panjang sekali dia umur. Betul ya? Coba lihat ya, ada yang kayak begitu tuh, iya tuh. Kalau yang orang pembaik, iya tuh. Orang yang suka memberi, orang yang loyal, orang yang peduli, itu cepat sekali dipanggil Tuhan. Saya pun juga sempat bertanya seperti ini. Saya bertanya, Tuhan, kenapa orang yang baik begitu cepat dipanggil, sedangkan orang yang jahat, orang-orang yang tidak setia, dia lama sekali dipanggil Tuhan? Saya menemukan jawabannya begini, saudara. Kalau orang yang baik cepat dipanggil Tuhan, supaya begini, tidak ada kesempatan baginya untuk berbuat dosa. Kalau ada orang yang jahat, orang yang
setia kepada Tuhan begitu lama, begitu panjang hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan masih memberi dia kesempatan untuk bertobat. Betul ya? Jadi jangan kita marah kepada Tuhan. Tuhan itu orang penjahat sekali. Kenapa dia panjang sekali sampai umur? Kenapa Tuhan tidak panjang-panjang dia cepat pulang ke rumah Bapa? Tapi kenapa ini ada orang baik, ada orang yang setia, cepat sekali dipanggil Tuhan? Jawabannya adalah orang yang jahat itu masih diberikan kasih karunia Tuhan, kesempatan oleh Tuhan supaya dia bertobat. Tetapi kesempatan itu akan ada akhirnya atau akan ada ujungnya. Kalau dia tidak bertobat, maka kesempatan itu akan ditutup. Bagiannya adalah api neraka. Tetapi orang yang baik cepat dipanggil Tuhan supaya dia tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa. Hidupnya sudah berkenan dan dia sudah dipanggil Tuhan. Amin ya. Allah adalah. Saya mau tanya, Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Amin. Coba pada teman samping kiri kamu katakan, Anda adalah anak-anak Allah. Kalau Allah kita yang adalah Bapa kita adalah Allah yang benar, kita sebagai anak-anaknya pun juga mesti hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Amin. Karena anak mewarisi sifat orang tua. Anak mewarisi DNA dari orang tua. Nah, kalau Bapa kita adalah benar, tentu kita sebagai anak-anak Allah adalah benar. Amin, 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 amin. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak-anak Allah tetapi dia tidak menghidupi kebenaran, maka dia adalah pendusta dan di dalam kehidupannya tidak ada kebenaran. Amin. Semestinya kalau kita berkata kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus menunjukkan itu di dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Setuju katakan amin. Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita tidak dapat menyembah Tuhan di dalam kebenaran kalau hidup kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Kita tidak dapat menyembah Allah di dalam roh kalau hidup kita masih menuruti segala keinginan daging. Amin. Karena tidak ada daging di dalam kerajaan surga, tidak ada daging dari pihak Tuhan, karena Dia adalah murni roh. Allah itu roh dan kita mesti menyembah Dia di dalam sebuah kehidupan di dalam roh dan di dalam benar. Amin. Firman Tuhan bilang begini, ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya kita hidup tampil apa adanya. Dan yang Tuhan mau kita hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Oh, kalau Tuhan dapat ada dosa dalam kehidupan kita, ketika kita minta ampun dan kita bertobat, Tuhan pasti ampuni. Amin. Tidak ada satupun dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Amin. Semua dosa dapat Tuhan ampuni kalau kita mengaku dan bertobat. Semua dosa mendatangkan maut. Tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi kalau ada dosa yang tidak mendatangkan maut, itu artinya
di dalam pertobatan. Mau hidup di dalam kebenaran. Amin. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam firman. Amin. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus. Saya percaya kalau kita kebenaran, maka kita akan dapat mengenal Allah secara pribadi seperti yang adalah Allah yang benar. Jadi ada dua karakter Allah yang kita belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, Dia adalah Allah yang benar. Dan ada satu eksistensi Allah yang bisa kita jumpai dalam renungan kita saat ini. Dia adalah Allah terang. Ketika kita hidup di dalam Allah, tidak ada satu kegelapan menguasai hidup kita. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah setia. Dia adalah Allah yang benar. Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Amin. Yesus tidak pernah salah. Tahu pujian ini? Yesus tidak pernah salah. Saudara percaya Dia tidak pernah salah. Saudara percaya bahwa Dia tidak pernah ingkar. Saudara percaya bahwa Dia selalu setia. Dia adalah benar di dalam seluruh karya dan perbuatan. Karena itu jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena semua yang diisikan Tuhan terjadi dalam hidup, itu semua untuk mendatangkan kehidupan. Jangan pernah komplain dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada suatu situasi yang menyakiti, itu karena Tuhan ingin kau belajar dari situasi. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ambil dalam hidup, itu artinya Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah benar di dalam semua. Tuhan tidak pernah ingkar, karena Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menggenapi segala janji-Nya. Mari kita pecahkan mata kita kepada Tuhan. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Firman-Nya hidup dan berkuasa. Firman yang kau dengar pada siang hari ini, itu adalah firman yang hidup, bukan firman yang mati. Itu adalah firman yang berkuasa, yang sanggup meneguhkan iman kepercayaanmu, yang sanggup mengobati hatimu yang luka dan kecewa. Jika firman Tuhan ini hadir dalam hidup, itu artinya ada sesuatu yang kau harus bereskan dalam hidup. Jangan pernah lagi marah dengan Tuhan. Jangan pernah lagi kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah ragu akan Tuhan. Dia setia, Dia benar, Dia tidak pernah ingkar.
Mungkin ada sisi yang masih gelap dalam hatimu. Ada sisi-sisi kehidupanmu yang masih gelap, yang belum diterangi oleh Allah. Izinkan Dia hadir dalam hidupmu, menerangi segala sisi-sisi kehidupanmu yang gelap itu, menerangi segala sisi-sisi ruang relung hatimu yang masih gelap, relung pikiranmu yang masih gelap. Mungkin masih ada dosa yang kau simpan di dalam pikiranmu secara rapat-rapat. Mungkin masih ada sampah-sampah kehidupan, baik sampah kebaikan, sampah kebencian, sampah dendam, sampah sakit hati yang masih kau simpan dalam hatimu. Izinkan Dia menerangi pikiranmu, izinkan Dia menerangi relung hatimu, sehingga kau membereskan kehidupanmu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, manifestasikan firman-Mu lebih nyata lagi. Manifestasikan firman-Mu yang berkata bahwa adalah Allah yang adalah terang. Terangi umat-Mu ya Tuhan. Terangi pikiran mereka, terangi hati mereka, terangi kehidupan mereka. Manifestasikan firman-Mu yang berkata bahwa adalah Allah yang setia. Maka teguhkan ini ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka tidak lagi meragukan Engkau. Manifestasikan firman-Mu Tuhan yang berkata bahwa adalah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah keliru, Allah yang tidak pernah salah. Dan biarkan firman-Mu ini mengobati segala kekecewaan, segala kemarahan dalam hati umat-Mu. Buat mereka mengerti bahwa segala yang direncanakan Tuhan itu baik. Segala yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-Mu itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji Allah, terpuji-puji Allah. Kita nyanyikan pujian lagi bahwa Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Dia pernah salah. Mari kita nyanyikan sambil kita bangkit berdiri dalam hadirat. Dia pernah salah. Haleluya. Apa yang Dia buat baik bersama Yesus tidak pernah salah. Sekali
Katakan Yesus tidak pernah ingkar, Yesus tidak pernah ingkar, Yesus tidak pernah ingkar. Yesus tidak pernah ingkar.
manifestasikan firman-Mu sesuai dengan pergumulan. Manifestasikan diri-Mu sesuai dengan pergumulan. Manifestasikan diri-Mu ya Tuhan sesuai dengan pergumulan. Engkau Allah yang adalah Tuhan selalu setia dan benar. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Shammah. Engkau Allah yang mencukupi, menyembuhkan, dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba sudah selesai berkata-kata pada siang ini. Tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Terus permuliakan Tuhan. Terus permuliakan Tuhan. Terus permuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba sudah selesai berkata-kata pada siang ini. Tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu yang hamba minta, biarkan firman ini dapat berangkat, bertumbuh dan berkembang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita berkata. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.